Halo guys, jumpa lagi dengan saya Gunawan WST. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mendapatkan laporan keuangan perusahaan. Laporan perusahaan ini penting bagi kita investor karena apabila kita menginvestasikan saham sebuah perusahaan, gitu ya, harusnya kita mengetahui kinerja perusahaan tersebut bagaimana, return on asset yang dihasilkan berapa, laba dibandingkan total asetnya berapa, total asetnya seberapa besar sih perusahaan ini, seberapa besar hutangnya, seberapa besar modal bersihnya. Itu sangat variabel-variabel yang sangat penting sebagai seorang investor karena tidak mungkin juga kita membeli saham yang memang tidak profit, struktur modalnya jelek dan sebagainya. Dan juga laporan keuangan ini penting bagi akademisi, mahasiswa gitu, sebagai bahan penelitian yang berbasiskan perusahaan-perusahaan di pasar modal. Oke, tidak perlu berlama-lama, bagaimana cara membuatnya? Kita langsung ke TKP. Pertama-tama tentu saja kita membuka browser kita ya, bisa Google Chrome, bisa Mozilla ataupun apapun software yang Anda pakai untuk membuka browser. Kemudian kita ketik di sini idx.co.id. Kita enter. Nah, nanti akan muncul halaman seperti ini. Ini adalah menunya ya, data pasar, produk. Kalau kalian mau mendapatkan data lainnya silahkan klik aja menu di atas. Tapi saya langsung ke TKP-nya saja. Di sini ada perusahaan tercatat, kemudian di menu bawahnya ada laporan keuangan dan tahunan. Kita klik di sini. Nah, ini sudah muncul. Kemudian kita search perusahaannya ya. Misalkan dalam hal ini saya mengambil laporan keuangan Medco ya. Medco itu MEDC. Nah, kalau kita ketik gini biasanya ada yang kata kita di sini, kita tinggal pilih Medco Power atau Medco Energi. Karena kita yang pilih Medco Energi, kita ketik di sini, klik. Kemudian ini ada jenis laporannya, laporan keuangan atau laporan tahunan. Laporan keuangan itu biasanya dalam bahasa Inggris disebut financial statements. Sedangkan laporan tahunan itu dalam bahasa Inggrisnya biasa disebut annual report. Laporan keuangan itu isinya tentang neraca, laporan rugi laba, dan juga arus kas, dan juga catatan laporan keuangan dalam bentuk Excel dan juga dalam bentuk PDF. Sedangkan laporan tahunan ini isinya biasanya adalah tentang milestone perusahaan, sejarah perusahaan, capaian perusahaan, sambutan komisaris, presiden komisaris, sambutan presiden direktur, good corporate governance, juga semua aspek manajerial di perusahaan termasuk tenaga kerja dan sebagainya, dan juga environmental government dan sebagainya. Dan di dalamnya biasanya juga ada laporan keuangannya sebagai pertanggungjawaban dari manajemen. Jadi, tetapi biasanya bentuknya PDF. Jadi laporan keuangannya pun otomatis dalam bentuk PDF di dalam laporan tahunan ini. Oke, tidak perlu berlama-lama supaya kalian juga bisa tahu. Di sini ada 2023, 2022, 2000, ada 5 tahun. Tapi karena ini masih 2023 awal, otomatis 2023 ini kosong gitu ya. Nggak akan ada. Kita cek sekarang di 2022. Kita cek triwulan 3 ya. Kita terapkan di sini. Nah, di sini muncul ada. Jadi di sini ini bentuknya laporan keuangan, dan di 2002 triwulan 3. Tapi isinya juga macam-macam ya. Ada pernyataan direksi. Biasanya pernyataan direksi ini terkait dengan corporate government atau pertanyaan dari
Bursa Efek Indonesia yang dijawab oleh direksi terkait perubahan struktur modal ataupun corporate action lainnya, biasanya di sini dijelaskan, ataupun juga keterlambatan laporan keuangan biasanya dijelaskan di sini. Jadi macam-macam isinya ya. Tapi kita nggak bahas itu. Ini pengungkapan laporan keuangan itu adalah keterangan dari laporan keuangan. Ini juga yang laporan keuangannya sendiri adalah ini ya. Financial Statement 2002 kuartal ketiga Medco PDF. Kalau kita buka ini kita misalkan pilih ya, ini kita taruh di folder coba. Nah, kita save di sini. Nah, nanti akan disimpan di sini. Kita mau buka, silakan ini kalau mau buka ya. Show in folder dulu aja atau langsung buka ya. Nah, ini akan keluar seperti ini. Ini laporan keuangannya. Nah, seperti ini. Nanti di video tutorial lainnya kita akan juga bahas mengenai angka-angka di dalamnya, strukturnya, bagaimana dan cara membacanya. Ini kita fokus pada cara downloadnya dulu saja. Nah, ini dalam bentuk PDF ya seperti ini. Kita close, kita balik ke sini. Kemudian dalam bentuk Excel-nya ada dia LSX ya. Nah, dia juga mau minta di download seperti ini. Setelah selesai download pun kita juga bisa buka ya, open, otomatis akan dibuka di Microsoft Excel ya, seperti ini. Jadi di sini juga bisa, nah ini isinya laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi, kemudian ini current, maksudnya perubahan modal, kemudian yang di sini ini biasanya laporan arus kas gitu ya. Biasanya saya untuk bisa mengedit ini saya convert jadi Google Sheet gitu ya, tapi jarang sekali saya ngedit ini. Tapi kalau hanya diperlukan untuk cek-cek sebentar, karena saya pakai Google Sheet, tapi jarang sekali. Itu adalah Excel-nya, dan XRPL ini adalah format dari Bursa Efek Indonesia. Jadi semua laporan keuangan itu formatnya kalau kita perhatikan memiliki format-format tertentu gitu ya. Jadi laporan keuangannya perusahaan finansial itu biasanya berbeda dengan perusahaan manufaktur dan sebagainya. Dan ini adalah formatnya XBRL. Ini adalah format yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia, sehingga semua emiten itu memiliki format yang sama seperti itu. Jadi ini adalah penjelasan tentang perubahan aset dan sebagainya. Kalau mau di-download silahkan seperti itu. Kemudian laporan kita coba lagi di tahunan. Ini kan laporan keuangan tahunan. Sudah muncul atau belum, kita lihat di 2002. Nah, ternyata belum ada ya. Kemudian kita lihat juga ini Medco ya. Sekarang kita lihat di laporan tahunannya 2002, apakah sudah muncul? Nah, belum muncul. Kemudian di 2001 apakah sudah muncul annual reportnya? Nah, belum muncul juga 2001. 2020 apakah sudah muncul? Tidak ditemukan lagi laporan tahunan. Baru di 2020 yang ditemukan. Tetapi apakah ini artinya laporan tahunannya tidak ada? Medco ini di tahun 2020 dan 2021 tadi ya. Ini 2019, 2020. Di sini kan nggak ditemukan. Kalau tidak ada seperti ini, bagaimana solusinya?
kita ke website perusahaan yang terkait. Jadi kita buka tab baru seperti ini, kita ketik tadi kodenya MED ya, Medco MEDC gini kan ya. Kemudian kita ketik investor relation. Nah, ini sudah ada ya, investor relation. Saya klik aja langsung. Nah, biasanya dia ada di sini. Jadi investor Medco Energy. Jadi kalau nggak ada, kita ke website resminya. Ingat ya, ke website resminya. Nggak perlu ke website yang nggak jelas karena biasanya bertaburan, dan itu lebih baik ke yang resmi-resmi saja. Nah, ini adalah oke. Nah, kita kalau lihat di sini investor share information annual report, tadi kan nggak ada kan dia. Nah, ternyata di sini ada 2021 2022. Bahkan kalau di IDX itu hanya sampai 2019, dia tersedia sampai 2019. Kita cek sampai kedua ya. Nah, 2000 sampai 3, 2002, 2000 juga ada, dan ini sampai tahun 85, 94 ada. Artinya apa ya, memang ini diperlukan laporan keuangan yang biasanya sampai durasi yang panjang ini biasanya diperlukan ketika apa? Ketika peneliti itu memerlukan rentang waktu yang panjang. Biasanya beberapa penelitian memerlukan rentang waktu yang panjang untuk melihat fenomena itu lebih global gitu, sampai 10 tahun. Jadi di Bursa Efek Indonesia pasti nggak tersedia datanya. Kalaupun ada fitur berbayarnya. Jadi daripada Anda membayar, lebih baik ya cari di website resminya. Tapi kalau memang uangnya banyak, dan nggak mau repot-repot habis waktu, ya beli juga nggak apa-apa. Jadi semuanya tergantung dengan Anda, dengan effort dan cost yang dibutuhkan. Kalau menurut Anda costnya nggak seberapa, ya beli-beli aja, nggak apa-apa. Oke, thank you, see you next time. Jangan lupa, semoga tutorial ini berguna, dan see you.